Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah pengajian menjelang buka Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid untuk melaksanakan aktivitas rutin harian kita di sore hari selama bulan Ramadan, yakni melakukan kajian menjelang buka. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga aktivitas kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang menyempurnakan puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala diniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita pekan yang lalu atau pada kajian kita yang terakhir kita sudah menyelesaikan bab thulathi maqalah yang ke-19 ya. Sore ini kita akan membahas maqalah yang ke-20 dari bab thulathi. Langsung saja kita baca wal maqalatul ashruna, maqalah yang ke-20. An Aliyin radhiyallahu anhu. Maqalah yang ke-20 ini dari Ali radhiyallahu anhu. Man lam yakun indahu sunnatullahi, barang siapa yang baginya tidak ada sunnah Allah, atau kalau simpelnya barang siapa yang tidak memiliki sunnah Allah. Sunnah Allah itu kebiasaan Allah atau tradisi Allah. Wa sunnata rasulihi, dan juga sunnah rasulnya. Wa sunnata awliyaihi, dan juga sunnah para kekasihnya, para wali-walinya. Falaisa fi yadihi syai'un, maka baginya tidak ada sesuatu apapun. Qila lahu ay li aliyin ma sunnatullahi, kemudian ditanyakan kepada Ali radhiyallahu an, ma sunnatullahi, apa itu yang dimaksud dengan sunnah Allah atau kebiasaan Allah atau tradisi Allah itu. Qala,
Ali kemudian berkata, kitmanus sirri, yakni menyembunyikan rahasia. Waqila ma sunnatur rasul, ditanyakan juga apa yang dimaksud dengan sunnah rasul atau kebiasaan atau tradisi rasul. Qala al-mudaratu bainan nas, yang dimaksud dengan sunnah rasul itu adalah al-mudarah bainan nas. Al-mudarah itu sikap apa namanya ya, mau beradaptasi dengan manusia. Waqila ma sunnatu awliyaih, kemudian juga ditanyakan mengenai apa itu sunnah para wali-wali Allah. Qala, Ali kemudian berkata, ihtimalul adza anin nasi, yang dimaksud dengan sunnah para wali-wali Allah itu adalah apa namanya, mau menanggung apa sakit ya dari manusia ya. Jadi tahan ketika disakiti oleh manusia, kira-kira begitu ya. Jadi sebagaimana yang sudah biasa ini, karena makalah sulasi poinnya ada 3, yaitu sunnah Allah, sunnah Rasul, dan sunnah para walinya ya. Nah, mari sekarang kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan poin yang pertama, yakni sunnah Allah atau kebiasaan Allah atau tradisi Allah ya. Yang apabila orang itu tidak memiliki tradisi Allah itu, maka dia tidak punya apa-apa ya, di samping tadi ya 2 tradisi yang lain tadi itu ya. Nah, Bapak dan ibu-ibu ya, ketika Ali radhiyallahu anhu ditanya mengenai ma sunnatullahi, apa itu yang dimaksud dengan sunnah Allah atau tradisi Allah atau kebiasaan Allah atau adatnya Allah itu ya. Qala ya, ay aliyun ya, berkatalah Ali ya, bahwa yang dimaksud dengan sunnah Allah itu adalah kitmanus sirri ya, yakni menyembunyikan rahasia ya. Wahwa, yang dimaksud dengan asir adalah ya ma sesuatu akhfahun nasu, yang manusia itu menyembunyikan sesuatu tadi itu, binal hadithi, dari pembicaraan, inda syahshin ya, ketika ada orang lain ya. Jadi kalau kita menyembunyikan sesuatu ya, pembicaraan ketika ada orang lain, itu berarti rahasia. Kalau ada orang lain kok kita berbicara terang-terangan, itu berarti yang dibicarakan ya bukan rahasia ya. Jadi rahasia itu selalu yang disembunyikan ya. Ya, oke. Nah, kemudian Imam Nawawi juga masih menambahkan penjelasan fakit manusirri ya, maka menyembunyikan rahasia wajibun, itu wajib ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu-ibu,
menyimpan rahasia, menyembunyikan rahasia, ya, itu sifatnya wajib. Berarti sebaliknya, kalau ada rahasia kok kemudian lalu kita sebarkan, yang menyebarkan rahasia itu dilarang, itu dosa itu, ya. Jadi sekali lagi ya, fakitmanu asirri wajibun, ya, menyembunyikan atau menyimpan rahasia itu wajib, ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi sudah kita sampaikan definisi rahasia itu menurut Imam Nawawi, yakni menyembunyikan pembicaraan dari orang lain, ya, itu rahasia itu. Kalau pembicaraan kok istilahnya di ewer-ewer, ya, itu bukan rahasia lagi, ya. Nah, saya sempat membaca di Mausu'ah al-Mustalah al-Islamiyah, ya, ensiklopedi terminologi di dalam Islam itu, ya. Ya, itu sekedar untuk memberikan penjelasan tambahan, ya, yang disebut dengan asirru atau rahasia itu ismun lima yusirru bihil insanu, ya. Yang namanya rahasia itu merupakan sebuah nama, ya, atau kata untuk sesuatu yang manusia itu menyembunyikannya, ya, yang merahasiakannya, ya, itu. Nah, lalu yang disebut dengan kitmanus sirri atau menyembunyikan rahasia itu diberi definisi hifdzul insanil lisirri sawa'an kana khassan bihi au muta'alliqan bi ghairihi idza tamanahu alaihi. Ya, jadi yang namanya menyembunyikan rahasia itu adalah sikap seseorang menjaga rahasia, baik itu berkenaan dengan dirinya atau terkait dengan orang lain apabila ia percaya menjaganya, ya. Jadi yang namanya menjaga rahasia itu, ya, bisa terkait dengan diri sendiri. Rahasia itu kita jaga sendiri. Jadi rahasia itu jangan diinformasikan pada orang lain sama sekali. Tapi kalau misalnya sudah disampaikan pada orang lain, nah orang lain yang diberi amanat untuk menjaga rahasia itu, ya, jangan menyebarkan rahasia itu, ya. Jangan menyebarkan rahasia itu, ya, harus betul-betul menjaganya, karena yang namanya rahasia itu amanah, ya, amanah. Nah, lebih lanjut, ya, ini menarik ini, ya, menurut saya. Jadi yang namanya rahasia itu ternyata bisa dibagi menjadi dua, yaitu, ya. Jadi yang pertama itu ma yukhbiru bihi insanun ghairahu min hadithihi sirran, ya. Jadi perkataan yang diberitahukan seseorang pada orang lain secara rahasia, ya. Lalu kemudian ia memintanya menjaga perkataan tersebut, ya. Nah, cara meminta untuk menjaga rahasia tersebut itu bisa dengan terang-terangan, dengan kata-kata misalnya, ini rahasia lo, ya, tolong dijaga. Nah, itu berarti dengan jelas ada permintaan menjaga rahasia,
Tapi kalau tidak dikatakan secara terang-terangan sekalipun, kalau ketika seseorang membicarakan sesuatu ya, dengan situasi dan kondisi tertentu, itu juga bisa dimaknai dengan bahwa yang dibicarakan itu rahasia ya. Contohnya misalnya kalau ada dua orang sedang berbicara, ketika ada orang lain datang berhenti atau berbisik-bisik, loh itu jelas ya, yang dibicarakan pasti rahasia itu kan ya. 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 Ya, misalnya lagi apa namanya, ketika seseorang itu ketika mau berbicara noleh kanan, noleh kiri ya, ada orang lain enggak ya, itu jelas juga yang dibicarakan merupakan rahasia juga. Nah ini jenis rahasia yang pertama. Nah rahasia yang kedua itu ternyata termasuk aib. Aib itu juga rahasia sebenarnya ya. Cacat kita ya, itu juga merupakan rahasia kita itu. Dan itu juga sama dengan rahasia, juga harus disembunyikan, tidak boleh itu apa namanya, diewer-ewer, diberitakan ya, rahasia itu ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menarik adalah bahwa Allah itu sekali lagi ya, di antara sunnahnya itu adalah zat yang menyembunyikan rahasia dan sekaligus juga menutupi aib. Jadi dua-duanya ya. Coba kalau kita lihat misalnya banyak loh ya hal-hal yang dirahasiakan Allah itu. Misalnya ya, kapan Lailatul Qadar datang, itu kan dirahasiakan Allah itu ya. Jadi Allah itu memang punya kebiasaan merahasiakan sesuatu ya. Termasuk kapan kita itu akan mati, itu juga dirahasiakan Allah itu ya. Apalagi kiamat ya, kiamat itu kapan datang, itu juga dirahasiakan Allah itu ya. Nah kita itu diminta untuk meneladani apa namanya, kebiasaan Allah yang apa namanya, betul-betul mau merahasiakan sesuatu itu ya. Itulah sebabnya maka merahasiakan sesuatu ya, menyimpan rahasia itu diwajibkan itu ya, dan menebarkan rahasia itu dilarang itu ya banyak alasan ya. Alasannya itu yang namanya rahasia tadi kan sudah kita sebut sebagai amanah ya. Luang yang namanya amanah untuk menyimpan jangan diceritakan pada orang lain. Loh kok disebarkan ya. Kalau toh misalnya yang disebarkan, yang diinformasikan kepada orang lain itu merupakan hal yang benar, itu sudah merupakan pengkhianatan itu ya. Karena semula yang mestinya itu diamanai jangan disebarkan, hendaknya rahasia itu dijaga, kok disebarkan pada orang lain ya. Tidak boleh itu dilarang. Apalagi kalau kemudian yang disebarkan itu bukan hal yang benar alias hoax, wah tambah lebih apa namanya, lebih besar dari pengkhianatan itu dusta dan itu fitnah berarti kan ya. Nah, itu. Jadi ini kenapa kok lalu kemudian yang namanya menebarkan rahasia itu dilarang ya. Karena apa? Ya karena lalu kemudian pasti akan merugikan orang yang punya rahasia itu ya. Jadi makanya yang namanya menyimpan rahasia itu sangat penting ya. Karena itu merupakan akhlak yang
apa namanya, dengannya itu kita lalu kemudian menjadi dipercaya ketika berkawan, ya. Apalagi ini kalau konteksnya kemudian terkait dengan persoalan rahasia apa organisasi, rahasia negara ya misalnya ya, kok lalu kemudian di apa sebar ya atau diinformasikan pada pihak lain ya yang menguntungkan pihak lain, wah itu lebih gawat lagi ya. Oh, tidak usah berbicara mengenai rahasia negara, baru rahasia orang per orang saja itu ketika itu dibuka bisa merugikan orang yang apa namanya tadi ya, rahasianya disebarluaskan tadi itu ya. Jadi sekali lagi menjaga rahasia itu sangat penting ya, menyimpan rahasia itu sangat penting ya. Lalu yang kedua ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa termasuk juga rahasia itu adalah aib ya. Terkait dengan aib ini juga sama, Allah itu yang maha menutupi aib manusia ya. Kita mengenal apa namanya, ungkapan Allah itu satarul uyub. Allah itu adalah zat yang menutupi cacat atau aib manusia ya. Dan dalam kenyataannya memang sebenarnya banyak sekali itu ya, keburukan-keburukan kita, cacat kita itu yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai ada ungkapan yang menyatakan sebenarnya kalau kita itu ya, mohon maaf ya, kok masih kelihatan baik ya. Seperti saya misalnya ya, kelihatannya baik kelihatannya ya, loh itu hanya karena Allah masih menutupi aib kita ya. Kalau Allah itu membuka aib kita, loh masya Allah itu ya. Wong kita itu semua orang itu pasti punya aib, siapapun. Coba kalau aib itu dibuka oleh Allah ya, rusak nama kita, hancur nama kita ya. Makanya sampai ada ungkapan dalam bahasa Arab tuh yang mengatakan begini, kalau terjemahkan kira-kira, maaf ini agak sebenarnya agak jorok sedikit, tapi ini harus disampaikan ini ya. Kalau sekiranya ya yang namanya aib manusia itu kok bau seperti kotoran, sekali lagi ya, kalau sekiranya kok aib manusia itu bau seperti kotoran, itu kira-kira tidak ada orang yang mau duduk dekat dengan kita itu. Jadi mungkin ya kira-kira ya bau sekali begitu kira-kira kita itu mungkin ya. Karena banyak aibnya sebenarnya. Cuma aib kita itu masih ditutupi Allah. Ya. Ya. Tapi itu diampuni nggak aib? Loh justru kalau Allah menutupi aib itu berarti Allah pengampuni. Ya. Makanya ada hadis yang menyatakan begini. Ada seorang yang pada malam harinya itu dia melakukan dosa, ya. Itu Allah sudah menutupinya. Siang harinya dia menceritakan dosanya sendiri kepada orang lain. Nah, yang seperti itu Allah tidak suka itu. Ya. Jadi membuka aib sendiri saja itu tidak boleh. Ya. Membuka aib sendiri saja tidak boleh, apalagi membuka aib orang lain. Ya. Jadi sekali lagi ada hadis yang menceritakan begitu ya. Jadi ada orang yang pada malam hari berbuat dosa, Allah sudah menutupinya. Pagi harinya dia malah menceritakan, wah tadi malam saya habis berzina misalnya. Wah cerita bangga gitu misalnya ya. Oh ya, Allah nggak suka dengan yang seperti itu. Dan apa namanya, Allah tidak akan mengampuni yang seperti itu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi membuka aib sendiri saja itu tidak boleh, apalagi membuka aib orang lain. Ya.
Makanya kita ini ya, oleh agama kita itu juga dituntut untuk mengikuti sunnah Allah ya, kebiasaan Allah yang sattarul uyub itu, yang menutupi aib orang lain itu ya. Jadi kalau ada baik diri kita sendiri maupun ada saudara kita yang punya aib, jangan disebarluaskan aib itu, disimpan, ditahan, disimpan, disembunyikan ya. Sampai-sampai Masya Allah ya, Rasulullah itu di dalam salah satu hadisnya ya, itu menyampaikan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah ya. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, saudaranya yang lain ya, maka Allah nanti akan menutupi, orang yang menutupi aib saudaranya itu besok di hari kiamat. Luar biasa yang namanya menutupi aib itu ya. Itulah makanya Islam itu melarang ghibah luar biasa itu ya. Ghibah itu kan menceritakan seseorang yang orang lain tidak suka ya, berarti kan aib kan ya. Kalau yang diceritakan yang baik-baik kan ya, orang lain tidak masalah diceritakan itu ya. Jadi tidak boleh menceritakan orang lain itu dengan ghibah itu ya. Dan kita sendiri memang juga diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya, supaya ini mohon ditutupi aib kita itu ya, cacat kita itu ya. Salah satu doa yang diajarkan Nabi, yang itu dalam rangkaian doa yang panjang sekali ya, tapi ada poin yang sesuai dengan apa yang kita bicarakan sekarang ini adalah Allahumma stur aurati ya. Ya Allah, tutupilah auratku ya. Aurat di sini ya bermakna cacat kita itu, aib kita itu ya. Kalau ada aib ya, semoga ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ya, salah satu yang menjadikan kita itu kalau tidak memiliki itu, tidak memiliki apa-apa, itu adalah sunnatullah ya. Nah, yang dimaksud dengan sunnatullah itu sekali lagi adalah kitmanus sirri itu, yaitu menyembunyikan rahasia ya. Menyembunyikan rahasia itu sekali lagi hukumnya wajib ya. Dan sebaliknya kalau menyebarluaskan rahasia hukumnya dilarang. Karena yang namanya menyebarkan rahasia itu ya, dia kalau tidak jatuh pada khianat ya, pasti dia akan berdusta dan memfitnah ya. Itu kalau yang disampaikan itu benar sekalipun, itu sudah berkhianat dia. Wong karena sudah diberi amanah, iki rahasia lo ya, ojo mbok kandak-kandake karo sapa-sapa lo ya. Lho kok dikandake kan iso jaga manah namanya itu. Ngomong karo kancane meneh, iki rahasia lo ya. Ojo mbok kandak-kandake lo ya. Ngomong meneh kono, iki rahasia lo, ojo mbok kandak-kandake lo ya. Akhirnya tersebar ya. Kalau zaman dulu itu hanya bilisan ya, dengan lisan ya, yang itu paling ya tadi itu satu orang ke orang lain, ke orang lain lagi, ke orang lain lagi, masih terbatas hanya dengan lisan itu. Tapi kalau zaman sekarang dengan era sosial media ini, begitu satu kali dipencet orang sak dunia ngerti semua. Nah, itu bahayanya media sosial itu di situ itu ya. Kalau kita gunakan untuk hal yang negatif ya, negatifnya itu sangat luar biasa dampaknya. Tapi kalau kita gunakan untuk yang positif ya, positifnya itu juga bertambah-tambah, berlipat-lipat ya. Jadi itu ya dilarang.
Nah, terkait dengan kitmanus sirri ini, ya, tadi sudah saya sampaikan, termasuk di dalamnya adalah menyembunyikan aib, ya, baik itu juga aib sendiri maupun aib orang lain, lebih-lebih aib orang lain, ya. Tadi juga sama, ya, menyimpan rahasia atau menyembunyikan rahasia itu ya rahasia sendiri, ya, atau rahasia orang lain, ya. Nah, kita juga harus menutupi aib, baik aib kita sendiri maupun aib orang lain. Dan Masya Allah ya, menutupi aib orang lain itu merupakan satu akhlak yang sangat baik, ya, yang Allah berikan balasannya nanti di akhirat dengan ditutupinya aib kita, ya. Sehingga ya berarti ya diampunkan gitu, ya, salah-salah kita dan cacat kita itu. Nah, mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu-ibu, kita memiliki apa yang disebut dengan sunnatullah ini, ya, kebiasaan Allah ini, tradisi Allah ini, ya, yang sekali lagi itu adalah kitmanus sirri atau menjaga rahasia. Amin ya rabbal alamin. Semoga aurat kita, cacat kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, ya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.